Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarak Salatiga, akan menyampaikan tugas 2.1.A.5.1 ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi di jenjang TK. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sriwidodo Puji Lestari. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Analisis skenario. Analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam di TK. Berikut contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi di jenjang TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1-1. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1-1 melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. 2. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di rumah. 3. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Yang pertama, secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. 2. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. 5. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. 6. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih,
Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Kemudian untuk pertanyaan pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Penjelasan mengenai kebutuhan belajar ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dalam berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, serta keterampilan. Minat belajar adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Untuk profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya belajar, gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Dalam analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Ceria telah memenuhi kebutuhan murid dalam 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, dan 3. Profil belajar. Bagaimana cara Bu Ceria menentukan kebutuhan belajar muridnya? A. Kesiapan belajar. Di awal pembelajaran, Bu Ceria telah mengobservasi sehingga telah memahami kesiapan belajar anak. Sebagian besar telah memahami materi, dan ada 4 anak yang masih perlu pendampingan. Bu Ceria memberikan kegiatan yang bervariasi menyesuaikan kesiapan belajar anak, yaitu mereview singkat untuk sebagian besar anak yang telah memahami materi, pendampingan secara daring untuk anak yang belum memahami materi. B. Minat belajar. Bu Ceria memberikan pilihan kegiatan pembelajaran untuk menerapkan konsep yang dipelajari sesuai minat anak. Anak dapat memilih angka, benda, maupun tempat kegiatan sesuai minat mereka, seperti 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. C. Profil belajar. Bu Ceria memberikan pilihan kegiatan belajar sesuai dengan gaya belajar anak. Teramati, Bu Ceria memberikan instruksi belajar dalam 2 moda. A. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. B. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Bu Ceria juga memberikan kesempatan pada anak untuk memilih waktu belajar. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Untuk strategi pembelajaran berdiferensi ada 3, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten?
Diferensi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Strategi pembelajaran yang dilakukan Bu Ceria, yang pertama adalah diferensiasi konten. Untuk mengenalkan konsep korespondensi 1.1, Bu Ceria memfasilitasi dengan pembelajaran secara konkret dengan memberi pilihan media, angka maupun tempat kegiatan seperti A. 5 sendok di rumah, B. 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. Dalam diferensiasi konten, berdasar pilihan belajar, guru menggunakan 2 moda, yaitu secara daring atau selama 30 menit untuk semua anak, dan secara daring dan tambahan luring, itu video pembelajaran untuk anak yang belum memahami materi. Diferensiasi proses dapat dijelaskan bahwa merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten atau materi. Bu Ceria melaksanakan diferensiasi proses. Pada 1, Bu Ceria mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar, yaitu dengan menyediakan 2 moda. Bu Ceria juga memvariasikan lama waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, Bu Ceria membuat agenda individual sesuai dengan kesiapan belajar anak saat memberikan pendampingan secara daring. Selanjutnya, diferensi produk dapat dijelaskan sebagai strategi modifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk, Bu Ceria memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Contoh, mencari benda sebanyak yang diinstruksikan dan kemudian menggambarnya, yaitu 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian asesmen ada 3, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Assessment for learning yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Assessment for learning, Bu Ceria melakukan penilaian saat kegiatan berlangsung, itu meminta anak mengirimkan dokumen saat murid bekerja atau belajar. Assessment of learning yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Assessment of learning, Bu Ceria melakukan penilaian di akhir pembelajaran, yaitu dengan memberikan instruksi untuk melihat pemahaman murid pada konsep yang telah dipelajari. Assessment as learning yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif.
Dalam pembelajaran berceria, kegiatan S-Learning tidak teramati. This is skenario di jenjang TK. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.